Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sarjana Entertainment. Hari ini kita tim Sarjana Entertainment mau jalan-jalan lagi. Sepertinya lihat di belakang saya ada pohon apa? Pohon kurma. Seperti saya sudah berada di Arab Saudi di pertengahan kebun kurma yang sangat luas ini. Tapi kebun kurma ini bukan ada di Arab Saudi, tapi kebun kurma ini ada di Aceh. Apakah kita bisa merasakan rasa kurma? Bagaimana rasa kurma bisa kita petik langsung di pohonnya? Bagaimana kita merasakan kurma? Biasanya kita rasa kurma Arab, bagaimana rasa kurma Aceh? Oke rekan-rekan. Oke, ketika kita masuk ke perkebunan ini, di kebun ini juga ada kafenya. Kita mau ke kafenya dulu. Kita lihat ada apa aja di kafe itu. Mungkin ada yang bisa kita makan-makan. Kita lihat di kafe kebun kurma Aceh. Oke, kita mau menunjukkan kebun kurma yang ada di Aceh ini. Lihat di depan saya sudah ada apa ini? Ini jus kurma. Jus kurma. Kita minum jus kurma. Bagaimana rasa jus kurma? Ada gesut-gesut gitu, tapi enak, segar kita minum jus kurma. Ya, ini kita sekarang sudah di kebun kurma. Infonya, kebun kurma ini sudah berdiri 3 tahun di sini. Sudah ada 3 tahun. Dan sudah menghasilkan juga. Ada beberapa pohon yang sudah berbuah, sudah pernah dipanen juga buahnya. Tapi ini ada satu pohon yang sedang berbunga untuk tumbuh buahnya. Ayo kita lihat nih ya. Ini kita lihat ini. Tepat pohon di samping saya ini sedang berbunga untuk sebelum tumbuh buahnya. Ya, ini kita lihat. Ya, itu dari bunga akan jadi buah ntar lagi. Karena kan konsep pohon kurma ini sama juga seperti pohon sawit, dia tidak instan berbuahnya, tidak cepat berbuahnya. Mungkin perlu waktu beberapa tahun, lebih daripada 3 tahun untuk menghasilkan buah yang lebat ya. Tapi kalau buat kawan-kawan yang mau datang sini jangan takut, di kebun kurma ini juga menyediakan kurma-kurma. Emang bukan kurma hasil dari panen sini, tapi ada juga kurma. Yang jus yang kita minum itu bukan kurma yang hasil panen nih. Kalau mau hasil panen sini 5 tahun lagi atau lebih 5 tahun lagi kita kembali ke sini. Kita lihat panen raya yang kebun kurma di sini. Oke rekan-rekan, luas kebun kurma ini totalnya 500 hektar. Dan yang sudah ditanam pohon kurma yaitu sebesar 150 hektar. Jadi masih ada sisa 350 hektar lagi. Kebun kurma ini adalah kebun kurma terbesar di Asia Tenggara. Buat kawan-kawan yang nggak tahu ada kebun kurma di Aceh, kelewatan kawan-kawan, kurang update. Makanya update kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, buat wisatawan lokal maupun non lokal, ayo datang ke wisata kebun kurma yang ada di Bukit Radar Blang Bintang ini. Saya sudah bersama Bapak Syukri. Beliau adalah owner yang akan bercerita tentang kebun kurma yang ada di Aceh ini. Ini kebun kurma ini salah satu terobosan yang sangat bagus. Daripada kita kan terkenal Aceh ini penghasil kopi yang baik. Mungkin kedepannya kita bisa menghasilkan kurma yang baik ya, yang kualitas sama seperti di Arab Saudi sana. Jadi kalau kita pergi ke Arab nanti nggak usah kita bawa pulang lagi kurma Arab, kita panen aja di kurma Blang Bintang sini. Oke Pak, ini pertanyaan pertama yang buat saya penasaran. Sejak kapan berdiri kebun kurma ini Pak? Dari tahun berapa? Kita pertama buka lahan ini di
di tahun 2015 sekitar bulan 11 ya. Oh, 2015 bulan 11. Jadi kurang lebih udah 4 tahun lah. 4 tahun. Terus baru kita mulai tanam itu di 2016, perkiraan di bulan 1 ya. Oh, Januari ya. 2016 Januari. Terus yang sudah kita tanam lebih kurang secara keseluruhan itu ada 150 hektar. Oh, 150 hektar. Pohonnya itu kita tanam bertahap. Ya. Semuanya ada 7.000. Oh, 7.000 bibit. 7.000 bibit. Bibitnya kita impor dari Inggris. Oh, dari Inggris. Kita pakai bibit itu kultur jaringan. Oh, ya. Jadi kultur jaringan itu memastikan bahwasanya pohon yang kita tanam itu semuanya betina. Oh, betina. Karena pohon kurma yang berbuah itu yang betina. Oh, yang betina yang berbuah. Kalau yang berarti ada, kita kan pernah kan di beberapa di halaman masjid kan pernah banyak juga ada yang ditanam-tanam kurma. Kalau ini sebagai satu pengetahuan kepada masyarakat. Ya. Jadi bibit pohon kurma itu ada 3 jenis. Yang pertama dari biji ya. Biji kurma yang kita makan itu bisa kita semai. Ya. Caranya sangat mudah. Kita makan itu sampai terkupas kulit arinya. Oh ya. Cuman menjadi satu masalah, kita nggak tahu jenis kelamin dari pohon yang kita semai tersebut. Oh ya. Dia tumbuhnya gampang, besarnya gampang, mudah semuanya. Cuman kita nggak tahu dia berbuah atau tidak. Baru kita tahu dia jantan atau betina ketika dia keluar bunga. Oh, ya. Kalau putih bersih, bunganya itu berarti dia jantan. Kalau dia putih kekuningan dan dia menjadi bulat, itu baru dia betina. Yang kedua, bibit tersebut dari anak pohon kurma yang betina. Jadi kalau pohon kurma itu pohon kurma yang besar itu akan keluar anaknya. Oh, keluar anaknya. Dan anaknya tersebut seperti tunas. Keluar tunas. Tunas tersebut bisa mencapai 30 batang sampai dengan usia 15 tahun. Oh ya. Itu ketika induknya betina, anaknya pasti betina. Ketika induknya jantan, anaknya pasti jantan. Oh ya. Yang ketiga, itu ada teknologi namanya kultur jaringan. Kultur jaringan itulah yang memastikan secara keilmuan dia itu pasti betina. Ya. Nah, jadi untuk sekarang ini yang kita tanam itu kita menggunakan bibit kultur jaringan. Kultur jaringan kultur jaringan itu berarti bisa dipastikan itu bibit betina dan berbuah. Terus dia mulai berbuah itu di usia 5 tahun. Oh, di usia 5 tahun setelah ditanam dia baru mulai berbuah. Dan pohon kurma ini satu batang itu bisa menghasilkan sampai dengan 3 sampai dengan 400 kilo per batangnya. Dan dia panen itu setahun sekali. Oh, panen sekali. Biasanya dia akan berbunga di pertengahan musim hujan. Kalau di kita itu di sekitar bulan 1 sampai dengan bulan 2 itu masa-masa dia berbunga. Mungkin bisa kita lihat ada beberapa pohon yang sudah mulai menampakkan bunganya. Iya, tadi kita udah jalan-jalan juga, kita lihat berapa. Dia itu nanti masaknya itu mempunyai proses selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oh, dari bunga sampai siap panen. Dia berbunga, yang betina dia berbunga, terus dia perlu penyerbukan. Kita serbukkan pakai bunga yang jantan. Oh, ya. Dan itu harus kerja manusia, tidak bisa perantara dengan hewan, serangga atau dengan yang lainnya. Wajib kerja tangan manusia. Dan itu prosesnya butuh waktu 3 hari setelah dia mekar. Nah, disitulah saat kita membunga. Habis itu kita tutup, kita biarin. Nanti kita jarangin buahnya yang terlalu banyak itu kita potong supaya buahnya itu bisa besar. Kalau untuk di sini sendiri kita masih proses ini pembelajaran dia itu berbuah. Jadi belum ada yang panen. Kalaupun di sini hari ini kita ada menyediakan jus kurma, baik itu jus kurma biasa ataupun kurma yang muda, itu masih kita impor dari luar untuk membiasakan masyarakat memakan kurma itu yang rutop. Rutop itu kurma segar. Kurma segar itu yang paling baik. Untuk teman-teman yang belum punya keturunan itu sangat baik kita makan itu sebagai apa ya istilahnya prenagen. Berarti rekan-rekan seperti itu. Berarti bagaimana ceritanya kebun kurma ini hingga menghasilkan. Berarti jangan lupa
Kalau misalnya kadang kita lihat seperti di depan masjid ada kebun kurma sudah tinggi tidak berbuah, mungkin itu kurma jantan. Satu pertanyaan lagi, seandainya misalnya wisatawan datang dari luar kota ke sini kan bukan hanya ingin menikmati kurma saja, emang intinya datang sini kita ingin menikmati kurma, tapi wisata apa saja yang ditawarkan di kebun kurma ini, atau ada permainan-permainan yang ditawarkan sehingga wisatawan ini betah di sini, Pak? Kalau untuk sekarang ini kita ada menyediakan, ada restoran ya. Restoran ya. Ada jus kurma, ada makanan-makanan lainnya. Terus kita sediakan pondok-pondok lagi kita bangun. Ya. Di luar daripada itu, untuk orang yang kepingin keliling kebun ini, itu bisa berkuda. Ya, berkuda. Kita ada stable berkuda juga. Ya. Terus kita sediakan ATV, Ya. ATV yang motor yang 4 roda. Terus kita hidupkan olahraga sunnah. Ya, olahraga sunnah. Salah satunya itu ya memanah, berkuda. Ya, berkuda. Berenang. Kalau berenang kalau renangnya belum ada. Tapi kalau orang next ke depan. Next ke depan kita akan bangun di sini cottage untuk orang bisa nginap di sini. Jadi sambil edukasi. Teman-teman dari luar kota, dari luar negeri, dari Malaysia. Dari Malaysia itu setiap hari sudah ada yang datang, dari Filipina. Orang yang ingin belajar langsung bagaimana budidaya kurma itu sudah banyak. Jadi supaya mereka nggak bosan, itulah kita sediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung seadanya lah. Nah, karena tujuan kita memang ingin mengembangkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita tanam kurma, ada tin, ada zaitun, ada pisang, ada delima, ada anggur, itu semua kita tanam di sini. Sehingga jadi wisatawan tidak jenuh datang ke sini, tidak jenuh. Jadi ada pilihan-pilihan alternatif lain. Mungkin wisatawan dari luar Aceh yang datang ke sini dengan keluarga, mungkin orang tuanya mau menikmati jus kurma, anak-anak bisa main kuda, bisa jalan-jalan kebun kurma, cocok sekali. Jadi Pak, untuk menikmati fasilitas itu Pak, kan pastinya ada harga Pak. Kita harganya untuk kita kalau untuk nunggang kuda itu kita sekitar 25.000 per sekali dia keliling ya. Naik ITV itu cukup dengan 30.000. Terus kalau memanah kita fun trial lah. Kita untuk orang yang nggak pernah memanah, dia belum pernah punya panah, dia sekedar megang panah bisa menembak 6 kali itu dengan hanya dengan biaya 10.000. Sebetulnya itu kita buat hanya untuk menyenangkan wisatawan aja. Sangat murah semuanya. Berarti budgetnya sangat terjangkau. Dan satu lagi untuk jus kurmanya Pak, jus kurma. Emang ini yang sepertinya yang ikon di sini saya lihat jus kurma. Jus kurma itu ada 2, kurma yang tamar, kurma kering. Yang satu lagi kurma muda. Kurma itu yang saya bilang itu sangat bagus untuk kehamilan. Orang kepingin hamil, punya keturunan, itu sangat bagus. Kita rutin minum jus kurma, insya Allah bisa. Itu harganya sekitar 20.000 aja. 20.000 yang tamar. Kalau yang itu sekitar 50.000. Yang jus kurma muda ya. Karena kurmanya kan mahal, susah kita dapat. Masih beda kalau nanti kita sudah produksi sendiri, insya Allah semua yang akan lengkap kita buat di sini. Oke rekan-rekan ya, begitu. Berarti jangan takut kalau datang ke sini, harganya semua terjangkau, bisa kita nikmati semua fasilitas, dan yang paling penting ada nilai edukasi untuk menambah wawasan kita. Oke, terima kasih Pak. Mungkin sekian video kita hari ini. Apabila kawan suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share video ini, dan untuk memberi semangat kepada kita untuk membuat video selanjutnya, jangan lupa rekan-rekan subscribe channel Sarjana Entertainment.